Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai metode pembelajaran sains atau IPA di MI atau SD. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berasal dari kata meta dan hodos. Kata meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. Sehingga metode yaitu jalan yang harus dilalui dalam melakukan suatu prosedur. Sehingga metode pembelajaran adalah cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada peserta didik dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan supaya berjalan dengan maksimal. Nah, penggunaan metode pada pembelajaran sains atau IPA itu harus disesuaikan dengan karakteristik materi yang dipelajari dan juga di situ harus disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas yang sedang dihadapi oleh guru. Nah, untuk menyajikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan keterampilan proses, guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode di mana guru lebih banyak memberikan informasi kepada siswa. Sehingga pada metode ini, siswa itu hanya menjadi pasif dalam pembelajaran. Sebab penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran itu guru yang lebih aktif untuk menjelaskan. Untuk yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan siswa dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Jadi setelah mengikuti materi atau pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung setelah melihat, merasakan, dan melakukannya sendiri. Dan untuk metode yang ketiga ada metode eksperimen. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Metode eksperimen dipilih sebagai metode pembelajaran IPA jika konsep IPA harus dipelajari melalui fakta-fakta yang ditemukan oleh siswa. Nah, melalui eksperimen ini, pengembangan inquiry lebih banyak. Siswa lebih banyak menggunakan keterampilan proses, melatih kemampuan psikomotornya melalui teknik-teknik penggunaan alat-alat dan merangkai alat pada suatu percobaan. Untuk yang keempat ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan situasi di mana di antara siswa dan juga guru terjadi tukar-menukar informasi, ide ataupun pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah untuk mereview apa yang telah siswa pelajari, mendorong siswa untuk merefleksikan ide mereka atau pendapat mereka, menggali isu, memecahkan masalah, dan meningkatkan keterampilan komunikasi secara langsung. Untuk yang kelima ada metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, baik di situ keterampilan mental, fisik maupun teknis. Nah, metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar. Karena ada kesulitan dalam melakukan praktik dalam situasi yang sesungguhnya. Nah, ada beberapa contoh metode simulasi yang dapat diterapkan pada materi IPA atau sains di SD atau MI. Contohnya yaitu pada materi untuk menjelaskan konsep gerhana dan juga konsep tsunami ataupun gempa. Dan untuk metode yang terakhir yaitu metode permainan atau games. Metode permainan dalam pembelajaran dapat dilakukan untuk
mengembangkan konsep atau mengevaluasi. Nah, permainan dalam sebuah pembelajaran itu sebaiknya dirancang terlebih dahulu, baik skenario maupun alat-alat permainannya. Nah, metode ini diarahkan oleh guru agar tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira, meskipun membahas hal-hal yang sulit ataupun berat. Nah, sebaiknya dalam metode permainan ini, permainan digunakan sebagai bagian dari sebuah proses. Selanjutnya yaitu terkait dengan pendekatan pembelajaran sains di MI atau SD. Dalam pembelajaran sains atau IPA, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan guru. Sebagai berikut: 1. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. 2. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. 3. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan, ide, dan informasi melalui usaha sendiri. Keempat, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif secara umum merupakan metode yang menitik beratkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, di mana guru juga tidak hanya berperan dalam pembelajaran umum, namun turut aktif dalam mental dan fisik siswa. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan adalah cara umum dalam melihat dan bersikap dalam suatu masalah. Pemecahan masalah adalah proses, cara, perbuatan, memecah atau memecahkan. Yang ketujuh, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, masyarakat dikembangkan berdasarkan pandangan teori belajar konstruktivisme yang mengintegrasikan unsur sains, teknologi, dan masyarakat dalam sebuah pembelajaran sains. Yang kedelapan, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh, yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang berpusat atau berfokus pada suatu masalah atau topik atau proyek, baik teoritis maupun praktis. Model pembelajaran sains di MI atau SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAVI. Somatik berasal dari bahasa Yunani yaitu soma yang berarti tubuh. Jika dikaitkan dengan belajar, maka dapat diartikan belajar dengan indera peraba, kinestetik, praktis, yang melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh ketika belajar atau bergerak dan berbuat. Menurut Duffmeyer, pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa pikiran tersebar di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kolaboratif.
Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif yaitu adanya kerjasama 2 orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, serta mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dengan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Konsep pembelajaran kooperatif adalah menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar, sehingga memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Yang kelima yaitu model pembelajaran quantum teaching. Proses pembelajaran quantum teaching intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan. Karakteristik umum pembelajaran kuantum yaitu yang pertama yaitu berpangkal pada psikologi kognitif, yang kedua bersifat humanistis bukan positivistis empiris, yang ketiga yaitu siswa sebagai pembelajar menjadi pusat perhatian. Model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Sedangkan topik adalah bagian dari tema atau subtema. Model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu model pembelajaran di mana seorang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Landasan teori. Siswa mengkonstruksikan ide berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan sumber belajar. Hasil belajar dapat ditampilkan dengan berbagai cara. Model pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning. Model pembelajaran berbasis pengalaman adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Dalam hal ini, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle. Model pembelajaran siklus belajar learning cycle adalah siklus belajar learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping ini atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, pembuatan ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan, kuliah, rapat, debat, dan wawancara.